Silahkan Dimas, bisa dimulai. Fauzul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan pengajian kelas yang untuk pertama kalinya setelah kita mengalami pandemi yang cukup panjang, dan alhamdulillah pada kali ini kita dapat berkumpul kembali walaupun hanya dalam Zoom meeting tersebut, tapi semoga tidak merubah esensi kita, tidak merubah nilai kita dalam menjalankan pengajian kelas. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak nanti. Nah, teman-teman semua yang kami sayangi dan kami banggakan, saya di sini hanya sebagai MC ataupun Master of Ceremony yang akan membawakan acara pada siang hari ini. Yang pertama, saya akan membacakan terkait dengan susunan acara pada siang hari ini, yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibacakan oleh Saudara Fandi dan Saudari Bunga. Kemudian selanjutnya itu ada sambutan dari wali kelas, kemudian sambutan dari ketua kelas, kemudian pengajian inti, dan yang terakhir penutup. Nah, kemudian memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakumullah kepada teman-teman semua yang telah membuka acara pada siang hari ini. Kemudian selanjutnya memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibmawan Fandi, oleh Saudara Fandi dan Saudari Bunga. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran khayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim.
فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدخن فيدخنون ولا تطع كل خلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh salahnya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya, karena dia kaya dan banyak anak. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Jazakumullah khairan kasiron kepada saudara Pandi dan saudari Bunga yang telah membacakan Quran surat Al-Qalam ya. Semoga baik yang membaca ataupun yang mendengarkan akan mendapatkan pahala sebagaimana mestinya. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari wali kelas kepada Ibu Gita, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama senantiasa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena nikmatnya lah pada hari ini kita bisa melaksanakan pengajian kelas perdana ini tanpa halangan suatu apapun. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat Allah melalui beliau di yaumul akhir nanti. Anak-anakku semuanya, sebelumnya Bu Gita minta tolong on cam semua ya. Biar kelihatan, yuk silahkan on cam dulu. Ya, oke, terima kasih. Kepada Bu Ervika yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya, sehingga pengajian kelas perdana kita, pengajian kelas yang bukan hanya perdana di kelas kita, tetapi perdana untuk Smadiwa, setelah sekian lama kita vakum ya, karena seperti yang tadi Fauzul sampaikan, karena pandemi, sehingga kita tidak bisa melaksanakan pengajian kelas secara tatap muka. Alhamdulillah kita hari ini bisa melaksanakan meskipun secara daring ataupun virtual. Kepada Bu Ervika terima kasih atas kehadirannya, dan nanti juga beliau akan menyampaikan berbagi ilmu supaya nanti kita juga setelah pengajian kelas ini tidak hanya ilmu untuk dunia saja, tetapi insya Allah bisa bermanfaat juga buat nanti kita di akhirat ya nak. Kemudian berikutnya kepada anak-anakku semuanya dan juga Bapak Ibu orang tua murid juga di sini ada yang beberapa yang bergabung. Saya ucapkan terima kasih sekali atas bergabungnya Bapak dan Ibu, dan karena telah mendampingi putra-putri semuanya sehingga anak-anak bisa ikut berpartisipasi dalam pengajian kelas ini. Kemudian untuk anak-anakku semuanya yang selalu Bu Gita cintai dan Bu Gita banggakan, tidak lepas-lepasnya Bu Gita selalu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian semuanya, karena kalian itu termasuk siswa-siswa yang luar biasa dalam segala hal gitu ya, tertib dalam melaksanakan segala sesuatu gitu. Di sini Bu Gita akan menyampaikan beberapa hal anak-anakku. Jadi yang pertama, Bu Gita hanya akan mengingatkan berkenaan dengan pelaksanaan agenda-agenda yang akan dilaksanakan di Smadiwa. Jadi di bulan September ini nanti kita akan melaksanakan PKBD ataupun penilaian KD bersama yang insya Allah entah itu nanti dilaksanakan di pertengahan atau mungkin di akhir September. Yang jelas kemungkinan di bulan September ini akan ada pelaksanaan PKDB ataupun penilaian KD bersama untuk yang reguler. Sementara untuk yang percepatan berarti kalian sudah harus siap-siap dengan PAS penilaian penilaian akhir tahun ya, karena kalian sudah menyelesaikan materi semester 4. Tadi Bu Gita sudah ada beberapa hal yang Bu Gita bicarakan dengan salah satu teman kalian, ada beberapa mapel yang belum terselesaikan materinya, maka untuk jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan kepada Bapak Ibu guru perihal tentang penyelesaian materi di semester 4 gitu ya. Dan insya Allah Bapak Ibu guru pun juga sudah ditembusi oleh Bapak Ibu guru tim berkenaan dengan materi tersebut. Pokoknya yang penting ketika kalian menghubungi Bapak Ibu guru selalu dan selalu Bu Gita sampaikan, selalu mengucapkan salam terlebih dahulu, memperkenalkan diri, nama dan kelas, kemudian juga permisi, maaf dan seterusnya gitu ya, terima kasih dan seterusnya. Dibiasakan seperti itu. Jadi nanti di bulan September ini akan ada PKBD dan PAT untuk yang percepatan. Kemudian di bulan November-Desember itu sudah akhir semester 5. Kemudian biasanya bulan Februari itu sudah mulai ujian praktek-praktek. Maret itu sudah ujian sekolah, terus selesai gitu. Jadi waktu itu cepat sekali ya nak ya. Semoga kita itu ini dengan adanya minggu ini mulai ada simulasi PTM. Semoga nanti di bulan September, Oktober kita bisa melaksanakan PTM terbatas sehingga
Semoga kelas kita semuanya bisa kumpul semuanya, bisa berangkat semuanya dalam kondisi sehat yang jelas. Kemudian juga sehingga nanti apa yang kita rindukan selama ini gitu ya, berjumpa dengan anak-anak semuanya, kalian juga berjumpa dengan teman-teman kalian, bersendat gurau, kemudian juga untuk yang percepatan juga yang sama sekali belum pernah berangkat sekolah gitu ya, bisa ngerasa oh koyong ini tas sekolah gitu ya. Jadi semoga pandemi segera berakhir sehingga kita simulasi ini bisa lolos dari evaluasi dan bisa dilanjutkan oleh tatap muka terbatas. Kemudian berikutnya anak-anakku, Bu Gita selalu mengingatkan juga mengenai pokoknya untuk apabila kalian ada beberapa guru ataupun beberapa hari yang misalnya izin, kemarin misalnya ada beberapa anak yang IPM gitu ya, maka silahkan kalian segera untuk menghubungi Bapak Ibu Guru berkenaan dengan mungkin tugas-tugas yang kurang ataupun ada tagihan-tagihan yang belum dikerjakan, segera untuk dikerjakan supaya nanti untuk nilainya itu kalian bisa grafiknya itu naik gitu. Karena tidak lama lagi setelah nanti kalian selesai ujian sekolah, maka akan mikirke masalah SNMPTN, kemudian ada UTBK, SBMPTN, dan seterusnya gitu ya. Mumpung masih ada semester 4 untuk yang percepatan 4 dan 5, untuk yang reguler masih ada semester 5, silahkan digaspol ya pokoknya. Jadi nanti untuk nilai semester 5 itu bisa meningkat dibandingkan nilai semester 4-nya. Yang percepatan ya berarti semester 4 dan 5 lebih bagus daripada semester 3, 2, dan 1 gitu. Dan Bu Gita berharap nanti saat SNMPTN yang berminat di SNMPTN bisa goal, kemudian yang misalnya minatnya di bukan SNMPTN di yang sekolah yang lain gitu ya, juga semoga bisa tercapai dan juga yang ikatan dinas juga bisa tercapai gitu. Yang penting dan yang utama adalah ibadahnya yang wajib dan sunnah. Yuk, mari kita selalu kita ingatkan, bukan jogo tonggo tapi jogo konco gitu ya, saling mengingatkan satu sama lain. Apabila itu adalah kebaikan, mari kita saling mengingatkan satu sama lain. Ketika kalian misalnya terbangun saat sholat tahajud, di WA aja teman-temannya gitu, ayo bangun, perkara seandainya tidak bangun ya berarti sudah urusan masing-masing, tetapi setidaknya kalian berusaha untuk mengajak teman-temannya gitu ya. Kemudian Senin Kamis puasa misalnya gitu. Kemudian pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sunnahnya diperkuat lagi. Belajar kalian sudah gaspol, maka tinggal nanti urusan dengan Allah gitu ya, yang kita tinggal gaspol. Insya Allah kalau yang namanya urusan dengan orang tua pasti 100%, bahkan 1000% yang namanya orang tua pasti mendukung, mensupport kalian semuanya gitu. Cuma tinggal kita bagaimana berusaha memaksimalkan potensi yang ada dan juga kita menggelitik Allah gitu ya, maksudnya supaya apa yang kita inginkan, supaya apa yang kita cita-citakan itu sama Allah bisa diijabah gitu ya nak ya. Mungkin itu saja dari Bu Gita. Astagfirullahaladzim, mungkin apabila ada salah-salah kata saya akhiri dan terima kasih sekali lagi buat anak-anakku semuanya. Alhamdulillah ini ada 45 yang hadir, berarti ini sudah termasuk kesiswaan dan juga Smadiwa, berarti ada 43, ada 2 yang izin, Zindan tadi izin, karena edit, mungkin yang satu, Bu Gita belum cek ini namanya. Jadi terima kasih sekali lagi, pokoknya IPA 3 Gematik itu selalu menggelitik alias selalu semangat selalu luar biasa, kalian selalu menjadi panutan untuk semoga bisa menjadi panutan bukan hanya di SMA Muhammadiyah tetapi juga nanti di lingkungan kalian juga semoga bisa menjadi panutan kita semuanya. Gitu ya nak ya. Terima kasih sekali lagi, Bu Gita akhiri. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada ibu kita, bunda kita semua, bunda kita tercinta yang telah memberikan banyak sekali pesan-pesannya kepada kita terkait banyaklah yang tadi telah disampaikan, dan semoga kita semua dapat walaupun nggak bisa melaksanakan semuanya, tapi setidaknya kita sudah berusaha. Dan kita harus berusaha untuk melakukannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah
sambutan dari ketua kelas. Kepada Saudara Dimas Muhammad Farhan Farid, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memperkenankan kita, memberikan kita kesempatan untuk mengikuti pengajian kelas perdana pertama kali ini walaupun dalam bentuk virtual, dan semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah kita, sang suri teladan kita baginda Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in yang insyaallah sikoh menjalankan sunnah-sunnah beliau. Saya di sini sebagai ketua kelas yang akan memberikan sambutan, mungkin tidak akan terlalu panjang karena sudah banyak sekali disampaikan oleh pembawa acara kita dan bunda kita tercinta. Mungkin saya sebagai ketua kelas sangat berterima kasih kepada sekolahan yang sudah memulai lagi untuk mengadakan pengajian kelas walaupun dalam bentuk virtual. Mungkin banyak dari teman-teman semua yang baru bergabung, misalnya seperti anak-anak baru yang percepatan dan yang baru masuk ketika kelas 11 belum pernah merasakan yang namanya pengajian kelas. Itu sangat yang ditunggu-tunggu mungkin bagi setiap kelas, apalagi jamuannya ya, yang sering dibawa pulang gitu kan, dibungkus ketika selesai pengajian kelas. Nah, itu adalah momen-momen yang mungkin sangat dirindukan dari pengajian kelas. Walaupun hanya virtual, kita ya bersyukur sekali, nggak apa-apa. Kita sediakan makanan kita sendiri di depan kita masing-masing, dan harapannya kita bisa selalu eksis mengikuti pengajian kelas walaupun hanya dalam bentuk virtual, dan kita menjadi kelas terbaik walaupun ya yang kita lakukan adalah hal yang biasa gitu kan, tapi selalu konsisten. Nah, mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan, dan saya harap kepada teman-teman semua bisa selalu ikut kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan sekolah, dan selalu jaga konco kalau kata bunda kita. Selalu menjaga teman-teman. Misalnya ada yang nggak ikut ya diingetin, ada yang kelupaan ya diajak gitu kan, diingetin lagi. Kalau misalnya ada permasalahan satu dengan lainnya, kita saling ya menyelesaikan secara bersama-sama, nggak individualisme. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan datang dari diri saya sendiri dan godaan syaitan. Bila ada kebenaran itu hanya datang karena Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Saudara Dimas yang telah menyampaikan pesan-pesannya kepada kita semua. Nah, kemudian selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu adalah pengajian inti yang akan dibawakan oleh Ibu Ervika Yunia SAG. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsiran. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu kita selaku wali kelas dari kelas 12 MIPA 3 yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Nanda semuanya kelas 12 MIPA 3, dan mungkin ada di antara kita juga Bapak Ibu wali siswa yang ikut mendampingi putra-putranya di rumah ataupun dimanapun berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga rencana dari kegiatan, khususnya kegiatan Al-Islam yang sudah vakum hampir 1,5 tahun ini terpaksa harus kita off-kan karena memang satu kondisi, dan alhamdulillah ini perdana ya, program pengajian kelas yang dulu rutin kita lakukan 1 bulan sekali oleh masing-masing kelas, ini alhamdulillah bisa kita laksanakan hari ini. Dan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kegiatan kita bisa berlangsung meskipun secara virtual seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Fauzul dan Mas Dimas ya. Itu kesyukuran yang luar biasa, mengingat satu dan lain hal dalam mempertimbangkan kegiatan ini tentunya banyak hikmah ya, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Semoga program yang kita laksanakan hari ini di perdana ini meskipun secara virtual ini bisa memberikan manfaat maslahah khususnya untuk Nanda semuanya kelas 12 MIPA 3. Yang kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa pula marilah kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya. Ya, termasuk bertolabul ilmi ini adalah sunnah, ya, bahkan sudah menjadi kewajiban khususnya bagi umat Muslim khususnya, bahwasanya harus mau belajar, harus mau menuntut ilmu, dimanapun, kapanpun, di usia berapapun, ya. Maka yang bisa menghentikan kita dari menuntut ilmu adalah kematian. Maka selama sisa hidup kita, marilah kita terus berusaha untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Sehingga dengan ilmu itu akan mengantarkan kita kepada kemuliaan, mengantarkan kepada kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu kita, kemudian Mas Fauzul dan Mas Dimas, bahwasanya pengajian kelas ini menjadi program unggulan kita sebetulnya, karena tidak semua sekolahan itu melaksanakan dan bisa. Sehingga harapan kita setelah hari ini kita sudah melaksanakan meskipun masih simulasi PTM, semoga nanti bisa berhasil dan kemudian nanti kita bisa mendatangkan lebih dari siswa, bahkan nanti bisa sampai 100%. Maka tentunya nanti untuk pengajian kelas akan mengkondisikan juga, semoga nanti bisa untuk tatap muka langsung, bahkan bisa bersilaturahmi di masing-masing rumah dari Nanda semuanya. Semoga itu bisa dilaksanakan. Ya, kita tetap harus memohon kepada Allah, semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Baik Nanda semuanya, waktu kita tidak banyak. Untuk pengajian inti ini adalah sebetulnya ingin menguatkan saja. Karena apa yang tadi sudah disampaikan juga sudah tersampaikan ya. Karena untuk tema kita siang hari ini
berkaitan dengan pemuda yang keren itu seperti apa sih dalam pandangan Islam gitu ya, khususnya karena kita orang Islam, ya mau tidak mau kita harus belajar menjadi pemuda yang betul-betul diharapkan di dalam agama kita. Baik Nanda semuanya, tadi yang sudah kita sampaikan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, insya Allah Nanda semuanya sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim, Fika bacakan lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 disebutkan bahwasanya sungguh di dalam pribadi diri Rasulullah itu adalah keteladanan yang sangat baik. Nah, ini menjadi kunci buat kita semuanya, bahwasanya pemuda dalam pandangan Islam itu sangat berperan penting dalam kehidupan di dunia ini, terutama di dalam kehidupan beragama. Karena ketika seseorang masih dalam usia yang sangat muda, mereka berpotensi baik itu tenaganya, pikirannya, bahkan semua ide-idenya ataupun semua perilaku itu akan mencerminkan bahwasanya seseorang atau pemuda itu baik dan buruknya adalah bisa kita lihat dalam segi tertentu. Maka kita sebagai umat Islam maka haruslah merasa bangga. Bangga dalam hal apa? Bahwa kita mempunyai sosok nabi, sosok panutan yang itu sangat bisa kita jadikan contoh untuk menjadikan diri kita, para pemuda, khususnya pemuda Islam ini adalah menjadi pemuda yang soleh, menjadi pemuda yang keren. Ya, bahasa kita ya pemuda yang keren gitu ya. Di abad sekarang ini keren itu tidak hanya hal masalah ekonomi saja atau mungkin masalah penampilan, tapi yang lebih urgent lagi adalah bagaimana kontribusi seorang pemuda dalam pandangan Islam itu bisa memberikan maslahah, bisa memberikan manfaat untuk tidak hanya dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, terutama adalah untuk agamanya. Maka banggalah Nanda semuanya untuk menjadi pribadi Muslim yang kuat. Jadi kata Rasulullah itu, jadilah seorang Muslim yang kuat. Jangan menjadi seorang Muslim yang lemah. Maka kuat itu tidak hanya secara fisik, tapi secara menyeluruh. Sehingga harapannya nanti Nanda semuanya, khususnya ini kelas 12 MIPA 3, yang terkenal kelas gemuk ya, karena 44. Saya pas awal mengajar kelas MIPA 3 itu kaget. Ini benar ini siswanya 44, ternyata 45 ya. Ternyata gabungan dari kelas yang reguler dan yang percepatan. Ini luar biasa. Jadi silakan kalian bisa berkompetisi gitu ya dalam hal kebaikan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Di dalam surat Al-Ahzab tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik. Maka jangan cari contoh-contoh yang lain. Ya. Jadi Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik. Lalu dari mana kita bisa menyontoh beliau? Kalau beliau ini adalah sosok yang terbaik. Ya tentunya karena Anda semuanya adalah seorang pelajar, maka belajarlah tentang agama kalian secara benar. Ya. Maka itu menjadi kewajiban. Ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi thalabul ilmi, menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi umat Islam. Ya, jangan sampai nanti umat Islam itu mudah dibodohi, mudah dipengaruhi, mudah niru-niru ya sesuatu yang tidak ada dasarnya, tidak ada ajarannya. Maka itu adalah tanggung jawab kita sebagai pemuda. Sehingga definisi pemuda itu tidak hanya mereka yang hanya umurnya masih muda, tapi yang lebih penting lagi adalah mereka yang berjiwa muda, yang kreatif, yang mau berpikir keras, mau berjuang. Nah, ini semoga di kelas 12 MIPA 3 ini salah satu contoh karena suatu kebanggaan gitu ya. Nanda bisa mengikuti secara keseluruhan karena memang program pengajian kelas ini memang wajib diikuti oleh Nanda semuanya. Nah, khususnya ini yang kelas percepatan mungkin baru pertama kali ini ya. Kalau untuk yang kelas reguler mungkin sudah ada pengalaman 1 tahun di awal ya.
Sehingga untuk kegiatan pengajian ini yang mana dulu bisa kita sampaikan dari rumah ke rumah gitu ya, sehingga kita jadi tahu arti penting dari silaturahmi, kemudian mengenal teman kita seperti apa. Ini mungkin belum bisa dirasakan untuk yang kelas percepatan. Tapi insya Allah melalui pengajian perdana ini, semoga Anda semuanya bisa menggambarkan, bisa melihat kenikmatan bagaimana kita bisa bersilaturahmi dari rumah ke rumah, yang mana sekarang ini memang kita masih dibatasi gitu ya. Dan Bu Fika juga minta maaf, ini masker saya buka dulu gitu ya. Mungkin karena biar suaranya bisa lebih jelas gitu ya. Jadi Rasulullah adalah panutan kita. Maka pemuda Muslim ini harus bangga satu dengan siapa? Dengan figur sosok dari Nabi kita. Ya. Ini yang harus dipahamkan, dikuatkan dalam diri Nanda semuanya, dalam diri kita semuanya sebagai umat Islam. Harus bangga. Jangan sampai kita tidak kenal dengan Nabi kita itu siapa, kemudian sirah nabawiyahnya seperti apa, perjuangan beliau dalam berdakwah itu tidak main-main gitu ya. Jadi jihad beliau, kesungguhan beliau, bahkan sampai beliau mau meninggal pun yang dipanggil itu bukan keluarganya, melainkan ummati, umatku yang difikirkan oleh beliau itu apa? Umat Islam kita ini. Jadi kalau kita nggak merasa bangga dengan uswah kita, ini perlu dipertanyakan, ya Bu kita. Jadi perlu dipertanyakan di mana Islam kita, di mana kecintaan kita. Padahal ketika kita sudah berkomitmen mengucapkan syahadatain, 2 kalimat syahadah, yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian yang kedua adalah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang harus kita camkan dalam diri kita. Maka ini harus menjadi modal awal. Kalian ingin keren, gitu ya. Bangga dengan uswah, dengan keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita melihat pemuda zaman sekarang gitu ya, anak zaman now gitu kan, ya apalagi dengan kondisi pandemik sekarang ini, aduh ngelus dodo gitu. Generasi rebahan gitu katanya. Jadi semuanya sudah serba enak, serba terfasilitasi, serba ada. Dengan rebahan kita bisa minta sesuatu apa-apa saja, asalkan kocek ada gitu mungkin ya. Kemampuan ada, itu sehingga menjadikan generasi kita menjadi generasi yang bermalas-malasan. Nah, ini bukan tipe pemuda keren dalam pandangan Islam. Ya, maka Anda semuanya berkompetisi dalam hal kebaikan itu wajib. Ya, karena nanti ujungnya adalah husnul khotimah. Termasuk Nanda di SMA Muhammadiyah ini, ketika Nanda ghirohnya besar, kemauannya besar untuk sukses tidak hanya di dunia saja tapi di akhirat, maka jadikan kesempatan kalian di kelas 12 ini adalah optimalisasi totalitas gitu ya. Jadi ketika Nanda bisa total dalam berkompetisi dalam hal kebaikan, maka di akhir itulah Nanda akan mendapatkan sesuatu yang Nanda dapatkan. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh wali kelas kalian bahwasannya ujian kalian adalah tidak hanya sekedar ujian nanti selesai setelah dari SMA ini, tapi ujian yang sebenarnya adalah ujian hidup. Nah, ya, ujian hidup. Jadi setelah Nanda menuntut ilmu, lalu aplikasi ataupun penerapan dalam kehidupan itulah yang paling penting. Sehingga kalian butuh figur, ya, butuh figur untuk apa? Untuk kehidupan kalian mendatang. Maka Rasulullah sekali lagi jadikan sebagai uswah yang terbaik. Ya. Maka silahkan pelajari betul siapa itu Rasulullah kita, siapa itu Nabi kita, bagaimana sepak terjang beliau, dakwah beliau, hal-hal yang sampai sekecil perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kebiasaan-kebiasaan beliau, ini perlu kita pelajari sehingga kita layak mendapatkan Jannatun Naim atau Jannatul Firdaus, bagaimana yang Allah janjikan kepada kita semuanya. Jadi Nanda semuanya, bahwasanya pemuda yang keren itu adalah pemuda yang mau bersungguh-sungguh.
pemuda yang mau berjihad, terutama berjihad untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena yang namanya nafsu itu di dalam diri manusia itu memang diciptakan ada. Jadi nafsu itu jangan dibunuh, jangan dihentikan, tetap, tapi kita kendalikan. Sehingga keinginan untuk berkompetisi hal-hal yang baik, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, untuk mendapatkan ilmu yang benar, yang baik, maka kita butuhkan adalah kesemangatan dalam kalian mencari modal, ya, modal untuk apa? Untuk bisa mendapatkan yang terbaik tersebut. Maka salah satunya adalah dengan mau belajar. Maka kegiatan semacam ini, pengajian kelas ini bisa menjadi titik awal, ya, titik awal kalian untuk apa? Untuk bisa mendapatkan nutrisi spiritual, ya. Karena mungkin selama ini kita sempat off, tidak ada kegiatan kecuali tadarus pagi. Nah, tadarus pagi ini silakan diikuti dengan sebaik mungkin. Itu hal yang biasa, kata Mas Dimas tadi, ya. Biasa, tapi kalau itu ditekuni, itu akan menjadi kebiasaan yang jika sekali tidak dilaksanakan, itu ada sesuatu yang hilang. Maka silakan kuatkan keinginan untuk selalu beramal soleh. Dengan beramal soleh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian pesan Rasulullah dalam kehidupan kita adalah ada 5 hal, ya, ada 5 hal yang harus kita persiapkan sebelum datang 5 hal. Ini anak-anak insya Allah sudah sangat familiar dengan hadis ini, ya. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan hadis ini dhaif. Nah, tapi hadis ini bisa menjadi motivasi buat kita semuanya. Ya, jadi hadisnya begini, ightanim khamsan qabla khamsin. Jadi bersiap-siaplah kita dengan adanya 5 hal dengan 5 hal. Ya, yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Yang pertama adalah persiapkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena nanti ini yang akan kita bahas lebih detail, ya. Kemudian yang kedua adalah wasihataka qabla saqamika. Yang kedua adalah persiapkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya, semua orang bisa merasakan sakit. Seperti apa rasanya sakit? Beberapa aktivitas yang biasanya kita lakukan akhirnya tertunda, ya, tertunda. Sehingga itu bisa mengurangi aktivitas kita yang harusnya bisa kita lakukan. Nah, makanya persiapkan sebelum datangnya masa sakit. Maka kita optimalkan tubuh ini butuh nutrisi yang bagaimana, kemudian kita menjaga pola makan kita, ya, pola hidup kita, sehingga sehat itu akan selalu terjaga. Ya, tidak hanya nutrisi secara jasmani, tapi juga secara spiritual pun juga harus dipersiapkan. Kemudian yang ketiga adalah waghinaka qabla fakrika. Gina itu adalah masa kaya. Jadi persiapkanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa fakirmu. Maka apa yang Allah berikan kepada kita ini adalah harta yang tidak ternilai harganya. Maka setiap kekayaan yang kita miliki apapun itu, baik itu kesehatan, baik itu ilmu yang kita miliki, kemudian harta benda terutama, maka kita ada kewajiban untuk apa? Untuk senantiasa membersihkan. Jadi berbagi dengan banyak orang yang memang membutuhkan, itu adalah pemuda yang keren, gitu ya. Yang tidak kikir, gitu ya. Soalnya apa? Kalau kita sudah jatuh masa miskin kita ingin beramal soleh, ingin bersedekah, itu kadang kita hanya ngelus dodo, gitu ya. Iri melihat orang yang kaya. Nah, kalau sudah miskin kemudian kropos iman, itu pasti yang keluar adalah keburukan, kedengkian, keirian. Ya, dia kaya, dia mampu karena begini-begini. Yang ada adalah yang keluar hal-hal yang negatif. Ya. Tapi ketika kaya, kok kita kikir? Ini kan harta kita dapatkan dari diri kita sendiri. Itu tidak seperti itu. Karena apa? Itu semuanya adalah ujian. Maka Anda semuanya termasuk ilmu, kemudian penampilan, kemudian paras yang cantik, yang ganteng, atau yang pas-pasan gitu ya. Itu jangan sampai menjadikan kita itu menjadi rendah diri ataupun sombong. Tapi justru itu dijadikan sebagai apa? Sebagai bentuk kesyukuran kita. Nah, itu juga suatu hal yang harus kita syukuri, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Kemudian yang keempat adalah wa faraqaka qabla suglika. Masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Masa lapang, kita ada kesempatan, manfaatkan. Termasuk seperti ini ya. Ini kangennya Bu Vika sama kalian itu dalam kegiatan pengajian kelas itu ya semacam ini gitu ya. Jadi bisa menyampaikan secara lebih leluasa gitu. Apalagi kalau sudah tatap muka itu luar biasa lagi ya. Jadi kesempatan yang kita miliki, mari usia muda kalian manfaatkan untuk bersosialisasi sebanyak mungkin, untuk mencari teman sebanyak mungkin, beramal soleh sebanyak mungkin, belajar seluas mungkin, sejauh mungkin gitu ya. Silakan. Ini bisa kalian manfaatkan sebelum datang masa sempitmu. Sebelum datang masa sempit. Kalau sudah sempit itu ya mau ngapa-ngapain itu ruang gerak kita terbatas. Ya. Maka itu yang harus kita perhatikan betul. Kemudian yang kelima adalah wahayataka qabla mautika. Persiapkan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Kita semuanya adalah camat gitu ya. Camat itu adalah calon mati, calon mayat. Calon ya, mantu ya. Ya, calon mantu? Belum lah ya. Jadi Nanda semuanya dalam menghadapi kehidupan ini ada 5 nasihat yang tadi sudah Bu Vika sampaikan bahwa harus kita persiapkan. Terutama adalah masa muda kalian. Karena kalian masih sangat produktif sekali. Usianya masih sangat muda, ruang geraknya luas, belum terganjal dengan kebutuhan. Misalnya kayak saya, Bu Gita, itu kan sudah punya buntut ya. Saya buntutnya 4 gitu kan. Jadi Bu Gita 1, tapi sama saja buntut 1, 4, 5, 10 itu tetap sama saja gitu ya, sama beratnya. Nah, kalian yang hanya bawa awak ibaratnya ya, maka bagaimana cara membawa diri kalian itu untuk menjadi yang produktif, untuk menjadi yang keren, untuk menjadi yang dermawan, untuk menjadi yang mahir, yang pintar, ya, dan berdedikasi. Maka silakan potensi yang Nanda miliki semuanya, gali semuanya. Keluarkan raksasa yang ada dalam diri kalian. Itu masih tersembunyi, masih ngumpet. Maka bagaimana caranya? Ya dioptimalkan. Apa yang Nanda miliki, apa yang Nanda punyai dalam diri kalian, bakat, minat, dan lain sebagainya, silakan dikeluarkan di kelas 12 ini. Karena nggak ada lagi kelas 13. Kelas 13-nya sudah beda tempat gitu ya. Nah, kalau bisa di kelas 12 ini, oke, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama prestasi. Ya, terutama prestasi dan ibadah. Nah, jangan sampai lupa. Oke. Jadi 5 hal tadi ini yang menjadi nasihat untuk kita semuanya untuk semakin menjadi orang yang lebih manfaat, untuk menjadi orang yang semakin lebih bisa memberikan maslahat kepada siapapun. Jadi orang yang berada di dekat kita juga merasa nyaman, gitu ya. Orang yang ada di dekat kita juga merasa tertolong. Jadi bukan justru kemarahan atau ketidaknyamanan, itu tidak. Dan kita harus menciptakan itu. Nah, silakan. Kalian adalah teman-teman yang saling memberikan kenyamanan antara satu dengan yang lain. Ya, kalau ada yang satu sakit, maka yang lainnya ikut merasakan sehingga bagaimana caranya untuk bisa menyembuhkan. Itu saling gotong royong. Ada yang kesulitan, bantu. Seperti itu. Maka akan tercipta kondisi-kondisi yang nyaman, tenang, dan itu akan berbekas insya Allah ketika nanti kalian lulus nanti. Ya. Kemudian jangan lupa bekali iman dan takwa, bekali iman dan takwa serta ilmu. Ya. Karena kalian kalau ingin mendapatkan dunia, maka kalian harus punya ilmunya. Kemudian kalau kalian ingin dapat akhiratnya juga harus pakai ilmu. Jangan sampai nggak punya ilmu sama sekali. Karena apa? Kita ini mau menghadap kepada Allah. Ingat ya bahwa suatu saat nanti kita akan mati ya. Jadi kita memang harus bersiap-siap dengan kata mati gitu nih. Karena kata mati itu nanti yang bisa menjadi rem kita. Ya, bisa menjadi rem kita sehingga kita berharap bahwa rem kita ini adalah yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita sehingga kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Sebetulnya masih panjang ingin kita sampaikan, tapi karena mengingat durasi yang memang
terbatas, sehingga silakan nanti Nanda bisa ada satu pesan dari Bu Vika ya, untuk menjadi pemuda yang keren lagi adalah Nanda yang selalu mencintai masjid. Nah, ini kebetulan sudah asar, ya. Maka setelah ini silakan Nanda bisa bersiap-siap untuk melaksanakan sholat asar. Jadikan hati kita selalu mu'allaq bil masjid, ya, selalu terikat dengan masjid. Untuk ibadah maksudnya ya, bukan untuk kongko-kongko di masjid toh, itu seperti itu. Baik Nanda semuanya, terima kasih atas partisipasi dan perhatian dari Nanda semuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ketemu lagi di pengajian berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ibu Ervika yang telah menyampaikan banyak sekali pesan-pesan kepada kita, yaitu terkait dengan bagaimana menjadi pemuda yang keren. Ya, salah satunya itu figur yang paling benar untuk kita contoh, yaitu adalah Rasulullah SAW, itu sebagai uswah hasanah kita, seperti itu. Nah, kemudian untuk acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum penutup, saya mengingatkan kepada teman-teman, habis penutup nanti ada sesi foto bersama. Jadi kepada teman-teman bisa on cam semua ya, biar bisa rame seperti itu. Nah, untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk, silakan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa masturun, fastaghfirullah khairat. Bila ada kesalahan itu murni dengan saya. Bila ada kebenaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa foto dulu ya. Yuk silahkan foto dulu. Silahkan pose dulu ya. Semuanya pose, silahkan. Bentar. Ayun. Yuk. 1, 2, 3. Nah, slide selanjutnya. Bentar, Nangga ini aja, Bu Gita aja yang Mbak Chandra aja yang motoin. Jadi biar nanti tinggal dikirim di grup ya. Ada 2 bagian. Semuanya pokoknya senyum terus aja, terus ya. On cam ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak Chandra? Yang sebelumnya sudah? Oh ya, sudah. Semuanya sudah. Terima kasih ya semuanya ya. Ketemu lagi. Dadah semuanya. Dadah. Minggu depan. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum Gita. Waalaikumsalam Ibu. J. Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Bu. Pangestune Ibu. Ada masukan Ibu.